Bagaimana bisa tersambung dengan Waalaikumsalam Kang. Ya, silakan Pak Firman dari Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan semua yang mengikuti acara ini, Buya Sakur, kemudian Pak Moderator, Kang Tato, dan semua yang ada menonton acara ini. Mungkin Buya, yang pertama, ini nama saya Firman ya, dari Bandar Lampung, tinggal di daerah pesisir Teluk. Jadi yang pertama Buya, dari kajian yang pertama fi Dalil Quran itu kan menceritakan tentang orang yang kafir ya Buya ya. Iya iya. Ini dari sudut pandang saya ada juga kan yang dikatakan Quran juga yang dikatakan kufur nikmat ya Buya ya. Dan yang kedua itu berbicara masih di Al-Quran itu Buya, ada yang saya pertanyakan di situ tentang yakin. Yang saya pertanyakan dari Buya itu ada nggak sih Buya dalam arti ilmu yakin gitu loh, sehingga ada klasifikasi atau tidak gitu Buya. Itu yang karena kan keyakinan itu ada yang kalau kok gua kayaknya nggak yakin gitu loh, tapi dia ada di pikiran dia gitu, merasa yakin gitu, jadi ada rasa was-was di situ loh Buya, tentang keyakinan itu ya. Itu yang tentang Fidal Quran. Kemudian yang di gelombang cinta ini mungkin dari sudut pandang saya dan penangkapan saya tentang pembacaan ini, mungkin dari segi kata-kata ya Buya ya. Ini ada yang saya tangkap sebagai motivasi sih sebenarnya. Ini yang saya tangkap ada dari terlalu banyak mengeluh. Maksudnya ya banyaklah ucapan-ucapan dari si wanita ini. Kemudian dari sosok lelaki ini mencoba menasihati jangan terlalu banyak berbicara, dan kemudian juga saya tangkap ada lingkaran pertimbangan. Jadi ada rasa kebingungan ternyata dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri dia, kehidupan dia. Dan kemudian ada lagi yang saya tangkap ini kedamaian dari pembacaan tadi, puisi tadi. Dan kemudian di sini ada lagi nasihat untuk memotivasi dengan kekuatan hati. Dan kemudian saya tangkap lagi di sini ada lagi konflik lagi ya, maksudnya debu-debu di masa lalu yang harus dihilangkan gitu. Dan kemudian difilter lagi dengan akal sehat. Dan kemudian ada lagi nasihat lagi, dikurbankan saja gitu, maksudnya direlakan lagi nasihat dari seorang lelaki ini gitu. Kemudian ini yang paling terinspirasi dari saya ini, ada angin topan di sini, yang dalam arti dia ada guncangan ternyata di situ. Tapi setelah dia bertemu dengan dinasehati lagi dengan seorang lelaki tadi, jika dia bisa melewati angin topan ini dengan cara ada usaha terus menerus gitu loh Buya. Ini kalau saya usaha terus menerus ini teringat ada air yang terus menetes gitu di batu Buya, sehingga menjadikan itu berlubang gitu Buya. Jadi diumpamakan jika kita usaha terus menerus, insya Allah ya akan seperti batu itu yang berlubang. Mungkin itu aja sih Buya. Mungkin kalau misalkan ya ada salah, saya mohon maaf untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Saya jawab dari yang ketiga dulu.
panas badan, lebih mampu membuka jaket daripada angin kencang. Maksud saya, Anda pakai jaket, terjang angin kencang, bisa lepas nggak jaket Anda? Tapi kalau Anda merasa panas badannya, akan dibuka kok. Ini adalah resemblance. Kita masuk dalam kajian kesusastraan dalam bentuk resemblance, yaitu mencari titik kesamaan antara yang dipersamakan dan yang disamakan. Kembali lagi, Hasan seperti macan. Maksudnya apa? Bisa gagah, bisa berwibawa. Gagah, bisa kejam, bisa banyak bulunya, carinya, bisa keberaniannya. Betul. Dari mana Anda tahu? Di situ diuji kecerdasan imajinasimu. Betul. Nah sekarang panas badan lebih mudah melepas jaket daripada angin kencang. Maksudnya apa? Artinya ketika Anda sudah yakin bahwa lelaki yang kau cinta itu sudah tidak memikirkan kamu lagi, dia mau kembali dengan istri yang lamanya, ngapain kau rindukan? Kau sudah yakin akan kau lepaskan dengan sendirinya. Daripada aku menasihati kamu sudah lupakan. Artinya manusia ini lebih kuat terdorong dari dalam daripada tertarik keluar. Daya tarik dan daya dorong. Anda punya mobil mogok, ditarik apa didorong? Mana yang lebih ringan? Lebih ringan didorong. Itu dorongan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita ini meningkatkan etos kerja, bekerja siang malam, mencari nafkah sebagainya macam. Itu bukan karena kita iri hati sama orang yang sukses, nothing. Tetapi real dalam diri kita yang mendorong itu. Jadi kamu itu melepaskan kekasihmu itu jangan menunggu selalu sugesti dari saya. Silakan pakai kecerdasan sendiri. Iya. Itu, paham? Oke. Pertanyaan berikutnya. Iya. Ini kan jadi masalah kan tadi itu kan apa? Siapa namanya tadi? Firmansyah. Ini saya bukan dari Anda saja, daripada para mubalik, para ustadz, ya kan gitu. Ya itu kan kafir kan bukan kafir beneran, hanya kafir nikmat. Kufur nikmat. Jadi menganggapnya kufur nikmat itu sepele. Dari mana Anda, dari sudut mana Anda mengatakan ini kufur sepele? Enggak ada sepelenya, ini kufur. Tapi kan kufur nikmat iya, terus oke, saya mau nanya. Iblis kafir enggak? Iblis kafir enggak? Kafir enggak? Sebabnya apa kafir? Karena enggak percaya. Betul. Iblis percaya enggak? Dia kafir enggak? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak bersujud kepada Adam disebabkan karena dia sombong. Oleh karena dia sombong, maka dia sah menjadi orang kafir. Iblis percaya Tuhan enggak? Percaya kan? Kenapa kafir? Ya karena sombong. Jadi sombong itu dosanya besar enggak? Orang yang sombong hatinya jangan bermimpi masuk surga. Kalian pernah masuk surga enggak? Belum pernah. Pengen masuk enggak? Ada sombongnya enggak? Ada juga. Nabi mengancam orang yang hatinya menyimpan kesombongan seberat atom pun jangan bermimpi masuk surga. Iya kan? Ada sombongnya enggak? Jangan bermimpi. Seberat atom pun akan menghalang Anda masuk surga. Sudah pernah masuk belum? Belum. Iblis yang sudah di dalam saja diusir kok karena sombong. Apalagi yang belum masuk. Jadi jangan hanya kufur nikmat, hanya kufur sombong. Betul. Nah, ini persoalannya. Oke, ini saya jelaskan. Sekarang saya mau nanya. Waktu kita kecil,
Sering nggak nyuri uangnya ibu? Iya, kadang-kadang. Ketangguhan dijewer nggak? Dijewer, Bu ya. Ampun, selesai. Ibu tersenyum lagi. Sering nggak bolos sekolah? Dijewer lagi, ampun. Semua kenakalan anak kita, semuanya nothing serius. Tidak akan masuk, selesai. Orang tua kita, apapun kesalahan, mencari uang, berangkat sekolah, berantem sama teman, ya kan, main sekolah ditinggal main dingdong, segala kenakalan kita, nggak mandi, nggak segala macam. Oke, itu semuanya adalah kita sebut dengan dosa-dosa kecil. Oke, ini anak yang nakal, sekolah enggak, sama ibunya ya sering lawan, ya kan gitu. Ini anak yang nurut sekali, disiplin sekolahnya rajin, oke. Setelah semuanya dewasa dan berumah tangga, ini anak yang dulu tukang digamparin ibunya, ditanya oleh wartawan, kan sudah menjadi konglomerat sih. Saya bisa sukses karena doa ibu saya. Dan juga ibu saya memberi modal bukan hanya dengan uang saja, dengan doanya, dengan keringatnya, dengan bimbingannya. Saya nggak tahu kalau saya tidak punya ibu yang sekeras seperti itu. Ya kan? Andaikan ibuku boleh kusembah, maka akan kusembah ibuku. Oke, dengar nakalnya. Ini yang satu, yang taat, nur segala macam, setelah kaya, mengatakan ibuku tidak kasih modal sedikit pun kepadaku. Tidak mengakui kebaikan-kebaikan ibu. Sekalipun engkau patuh, taat, ibu tidak akan marah. Diingkari kebaikannya oleh anaknya ini. Apa jawab ibunya? Mulai hari ini jangan kau panggil aku ibumu lagi. Oke. Paham sudah? Yuk kita lihat. Jadi kufur nikmat itu artinya mengingkari, tidak mengakui kebaikan Tuhan. Sebesar apa dosanya. Seorang ibu yang diingkari kebaikannya oleh anaknya, dia nggak marah kok. Pokoknya hari ini engkau bukan anakku lagi. Jangan panggil aku mama lagi. Sakit rasanya. Jadi kufur nikmat itu dosa besar atau dosa kecil? Luar biasa. Besar. Bibitnya dosa.